Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam semuanya. Alhamdulillah ya. Hari ini bertemu kembali di Zoom meeting untuk kita belajar pelajaran agama Islam atau apa namanya? Hmm, Pendidikan agama dan budi pekerti ya. Semoga kita semuanya bisa mengikuti dengan baik ya. Menunggu teman yang lain. Oke. Farhan ditulis kelasnya ya, Farhan. Farhan kelas berapa? Kelas 6. Nah, oke, kelas 6 ya. Bentar, ini tanggal 3 ya. 3 bulan 9. 2023. Baik. Oke, kemarin kita sudah pelajari ya tentang surah Al-Maidah ya, ayat kedua, ayat ketiga, Farhan Hah? masih ingat Ayat apa? surah Al-Maidah ayat kedua dan ayat ketiga. Ya, PR ya, Bu? Farhan ayat kedua. Ya, oke, kita coba buka ya ayatnya ya. Sekarang kita pembahasannya surahnya Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat. Sekarang ayat berapa? Ayat 12, ayat 13. Ini sama, kelas 4 juga materinya ini ya. Surah Al-Hujurat ayat 12, 13. Ya, sudah bisa dibaca ya surat Al-Hujurat ya. Iya. Bentar. Manis ya? Pakai ini kok. Tropika Muslim. Aku punya kuis untukmu. Apa itu satu ekor burung dalam bahasa Inggris? Bentar ya, kita lihat ya ayatnya. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Udah kelihatan semua gambarnya? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Ini surat Al-Hujurat ya, ayat ke-12 dulu. Oke, kita baca ya. Anak-anak dengar dan ikuti terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suaranya dibuka ya. Oke, dengarkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Sampai sini dulu. Ayo. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi
maitan fakarihtumu wattaqullah Wattaqullah. innallaha tawwabur rahim. Innallaha Tawwabur rahim. tawwabur rahim. Oke, coba kita baca sama-sama ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Iya, ini ayat ke-12-nya ya dari surah Al-Hujurat. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ayat ke-13-nya ya. Ini tentang ya kita saling kenal-mengenal. Oke. Ya ayyuhan nasu Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ayo, dari ya ayyuhan, ayo. Tuh, dua. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. khabir. Oke. Kita baca artinya. Yuk. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Iya, oke. Nah, dari kedua ayat ini, oke. Ya, nggak apa-apa, Queen. Nah, dari ayat ke-12 dan ayat 13 ini, ya, Allah memberi pesan kepada kita bahwa kita dilarang untuk berburuk sangka kepada orang lain. Apa sih itu buruk sangka? Ayo coba, Ajis. Menurut kamu buruk sangka itu apa sih? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu? Oke, coba Farhan. Menurut kamu buruk sangka itu apa sih? Buruk sangka. Ya. Atau bahasa Inggrisnya negative thinking. Berpikiran negatif. Apa? Sikap berpikiran negatif terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, atau bahasanya itu suuzon ya.
Pernah dengar suzon? Nggak boleh suzon. Ya, kita nggak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Berburuk sangka, berpikiran negatif, ya. Itu kita berpikiran negatif aja nggak boleh tuh. Nah, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Menduga-duga hal yang salah. Tuh, itu dilarang. Pernah nggak kalian seperti itu? Nah, Pastinya ya, dalam kehidupan kita sering atau mungkin kadang kita melakukan hal seperti itu, berburuk sangka. Wah, uang aku diambil nih, jangan-jangan nih. Jangan-jangan nih adikku nih yang ngambil nih, gitu kan? Padahal belum tentu ya. Kita sudah menduga, sudah curiga kepada orang lain. Nah, sikap seperti itu nggak boleh, ya. Sebelum kita menuduh orang lain, maka kita harus cek dulu bener enggaknya, gitu. Ya, nggak boleh bernegatif thinking. Nah, ini sering ya kita menemukan gara-gara kita berpikiran negatif, akhirnya timbul kecurigaan kepada orang lain. Kira-kira kalau hal seperti ini dilakukan bisa bikin nyaman nggak? enggak. Enggak, orang jadi males sama dia mah native mulu misalnya, ya. Ini kok silo sih. Bentar. Silo. Enggak lah. Nah, udah. Tuh. Ya. Nah, dalam hal ini ya, di surat Al-Hujurat Allah sudah menjelaskan bahwa Bilang kita aja dilarang untuk di belajar. Ya, ya, nggak bisa. untuk berburuk sangka kepada orang lain, berpikiran negatif. Ya, maka bagaimana nih upaya kita agar kita terhindar dari berpikir negatif? Ya, wah dia mah nilainya bagus, pasti dia nyontek nih gitu. Atau oh dia orang kaya, oh pasti nih dia ikut pesugihan nih dan sebagainya. Nah itu pikiran-pikiran negatif yang seperti itu harus kita hindari. Gak bisa aja dia pinter karena memang belajar kan. Kitanya aja yang mungkin nggak suka atau iri melihat keberhasilan orang lain. Nah, sikap iri dan dengki itu harus kita hindari ya, karena itu sangat merugikan. Tidak hanya diri kita, tapi juga orang lain. Ya, nah Ya. kalau kita bernegatif thinking atau kita misalnya menggunjing ya, gosip, sering kan gosip ya. Kita lihat tuh sedih deh kalau di apa namanya di media-media sosial itu yang dibahas ya apa namanya berita-berita yang negatif ya, orang yang dibuka aibnya, aduh, kira-kira kita yang dengernya kan kalau kita misalnya cari tahu ya, pengen tahu, jadinya kitanya juga kena dosanya. Nah, sama saja seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Kita lagi makan bangkai nih, kita aja jijik kan, apalagi kalau kita sering melakukan itu, aib orang diumbar-umbar. Harusnya bagaimana? Kalau ada aib orang lain, harusnya bagaimana, Ajis? Ditutupin Tahu. ya. Iya, Nah, baru barang tutupin. siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Tuh, ini mah kita senang. Ketika kita marah sama dia, dibuka aibnya semuanya. Masya Allah. Ingat ya, kita jangan seperti itu. Kalau ya, ini kita udah tahu ayatnya, astagfirullahaladzim, yang kemarin-kemarin berarti saya nggak boleh nih kayak gini ya, harus perbaiki lagi sikapnya, jangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di ayat ke-13-nya ya, Allah jelaskan bahwa sungguhnya kita itu diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tuh, ya. Jadi ada nggak makhluk yang lain? Tidak ada. Jadi hanya laki-laki dan hanya ada perempuan. Nggak ada waria, nggak ada. Atau yang lainnya. Ingat, fitrahnya. Ajis sebagai laki-laki, Quina sebagai perempuan. Tuh. Tidak dilarang. Fitrahnya. Nah, kalau sikap kita ya
mirip-mirip ke perempuan atau yang laki-laki yang perempuan ya mirip-mirip ke laki-laki. Nah, kita baiki ya. Jangan seperti itu. Karena kita harus sesuai dengan fitrahnya. Kalau kita keluar dari fitrah kita, maka yang terjadi adalah kerusakan. Itu ya. Kalau sudah keluar dari fitrah kita sebagai manusia, maka rusaklah kita, ya. Maka jangan ikut-ikutan. Ya, kalau misalnya ada permasalahan, segera diomongin, aku kenapa ya begini ya, jangan ngomonglah. Ya. Kemudian kami dari seorang laki-laki dan perempuan, Allah perkembangbiakan sehingga menjadi banyak sampai berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, bukan saling berbeda terus kita jadi gontok-gontokan ya, marah-marahan, bahkan saling caci maki. Kita apa namanya? Karena misalnya sama orang yang kulit hitam kita lebih hebat, lebih bagus, lebih tinggi derajatnya. Enggak. Mereka itu sama, ciptaan Allah juga, ya. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya tuh di ayat berikutnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah tuh bukan dilihat dari cantiknya, ya, bukan dilihat dari pinternya, bukan lihat dari hartanya, jabatannya, tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu yang bertakwa? Coba Queen. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana sih Queen? Orang yang bertaat kepada Allah. Taat kepada Allah contohnya, orang yang taat kepada Allah itu seperti apa? Misalnya melakukan apa? Melakukan sholat, apalagi? Apa Mengaji. dengan sholat? Oke, ada lagi yang lain? Haji, apa deh? Mengaji, Bu. Mengaji, ada lagi yang lain, Farhan? Farhan dibuka videonya. Apalagi? Nah, apalagi selain kita sholat, terus ngaji, menjalankan perintah Allah, melaksanakan puasa, ya, pergi haji, kemudian bersedekah dan lainnya. Itu merupakan salah satu cara untuk taat kepada Allah. Kemudian kalau menjauhi larangannya, apa aja tuh larangan Allah? Ya, sebutin. Ajis, contoh larangan Allah apa? Dan dilarang Nah, contoh larangan Allah, ya, makan babi ya, Bu ya. Tidak boleh ya, makan babi. memakan yang haram seperti Iya. babi. Ada lagi yang lain. Pacaran boleh nggak pacaran? Nggak boleh. Nah, ya, ini lagi usia kalian ini itu lagi sedang-sedangnya ya, sedang masa pubertas. Tahu pubertas? Bentar. Pubertas, masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Nah, tentunya nanti ada perubahan-perubahan fisik yang nanti akan kalian alami dan itu kalian jangan kaget ya, karena itu adalah fitrahnya. Seperti saya kalau perempuan ya, tandanya pubertas itu dia sudah mengalami yang namanya haid ya. Kamu misalnya Queen udah mengalami haid belum? Sudah belum? Belum. Nah, mungkin sebentar lagi ya. Biasanya kalau untuk perempuan itu usianya antara 8 sampai 15 tahun. Ya, biasanya perempuan itu lebih cepat matangnya ya. Lebih cepat dewasanya dibanding laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu biasanya lebih lama. Ya, itu usianya 10 sampai 15 tahun. Bahkan ada yang SMP. Nah, itu juga ada perubahan fisik yang dialami nanti oleh laki-laki, ya. Sama mengeluarkan cairan juga, tapi tidak seperti air kencing, namanya air mani. Nah, kamu mesti cari tahu nih apa ya gitu.
Nah, supaya nggak kaget. Nah, itu dialami oleh laki-laki ya, mimpi basah. Loh, apa itu Bu? Mimpi basah ya? Kalian nanti bisa belajar lebih lanjut ya. Dan jangan salah pemahaman karena hal ini penting supaya kalian tidak kaget dan itu merupakan fitrah ya. Allah mengajarkan itu dengan cara yang terbaik melalui mimpi. Nah, jadi kalau mimpinya tuh kayak gimana nanti coba kalian bisa tanya sama orang tuanya, papahnya kalau yang laki-laki ya. Gak apa-apa ya biar tahu. Kemudian supaya tidak apa namanya tidak bingung ya. Nah, itu jika kita mengalami hal tersebut, maka ada kewajiban yang kita lakukan, yaitu sudah tidak lagi kita melalaikan sholat. Ya, kewajibannya itu sholat nggak boleh ditinggalin lagi, ya, nggak boleh lalai lagi. Karena ketika kita sudah mengalami hal tersebut, maka kewajiban hukum Islam wajib dilakukan. Kalau kita meninggalkan, berarti dosanya udah ditanggung sendiri. Kalau belum mengalami ya, misalnya belum dewasa atau belum balik, nah dosanya ibaratnya ya masih ditanggung orang tua gitu. Tapi kalau udah sendiri, kamu udah balik, kamu lalai sholat ya, dosa kamu sendiri gitu. Lagi pula kan kalau kita tidak sholat, berarti kita tidak bersyukur ya kepada Allah. Allah tuh sudah memberikan banyak sekali nikmat ya kepada kita. Nah, salah satu bentuk syukurnya kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Gitu. Maka anak-anak ya, kalau wah berarti saya belum wajib dong untuk sholat kan saya belum balik ya. Tidak begitu juga. Rasulullah mengajarkan usia 7 tahun harus sudah dilatih sholat. Tuh, bacaan sholatnya udah bagus, harus sudah rutin ya, syukur-syukur bisa 5 waktu, bahkan ditambah dengan yang wajib dan sunnah. Nah, kalau sudah waktunya kita balik, kita udah nggak berat lagi. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan gitu ya. Yang belum terbiasa, ayo mulai dari sekarang. Yang sholatnya masih lalai, kadang sholat, kadang enggak. Ayo, Aji sudah 5 waktu belum sholatnya? Belum, Bu. Tuh kan, masih bolong-bolong ya. Ayo, kalau belum, ya ayo. Masa takut sama Allah ya. Kan kita tidak pernah tahu umurnya manusia itu sampai kapan. Kita ingin nggak akhir hidup kita ini husnul khotimah? Pengen Ini. baik kan? Kalau pengen yang baik, ya dari kitanya mulai sekarang harus baik. Ya, apa yang diperintahkan Allah, Allah dijalankan. Dan apa yang dilarang oleh Allah jauhi. Nah, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Begitu ya? Oke? Ya, Aziz, kemudian Farhan, Tina, ya, yang rajin ya, jadi ini sama Bu Guru nih. Kamu sholatnya bukan buat Bu Guru, sholatnya ya buat diri kamu sendiri, ya. Justru sholat itu kamu berarti sayang sama orang tua kamu, meringankan beban orang tuamu nanti di akhirat, karena kan orang tua ditanya nanti di akhirat. Kenapa nih anaknya nggak sholat nih? Kenapa kan nggak diajarin nih anaknya sholat? Tuh, ya. Guru dia tanya nih apa dimotivasi nggak nih, diajarin nggak nih sholat nih, bacaan sholat dan sebagainya ya. Nah itu harus kalian pahami yang sampai kita menjadi orang yang lalai sholat, gitu ya. Nah berarti kita mulai sekarang harus tanggung jawab ya, tanggung jawab diri kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat, kemudian ngaji, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kita saling tolong menolong ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yuk kita menjadi manusia yang bertakwa ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah jauhi. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan ya. Apa yang dilarang oleh Allah jauhi, seperti hanya berpacaran ya. Nah itu nggak boleh. Kalian masih kecil juga, ngapain juga ya. Nah memang fitrahnya bagi anak yang sudah balik biasanya dia akan mengalami rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Dan itu
Itu fitrahnya ya. Memang Allah menciptakan saling tertarik, tetapi dalam batas yang wajar. Jangan sampai kita mengakui dia milik saya gitu, tapi kita lupa kepada Allah, asik aja ya. Nah, kita hanya sebatas teman motivasi aja, teman belajar, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, berarti sikap dan perbuatan kita pun harus dijaga, jangan sampai menyakiti lawan jenis kita, ngomongnya yang baik, sikapnya jangan main asal. Kalau udah bermain nih sama teman perempuan nih ya, jangan main asal tepuk-tepuk ya, kan bisa batal. Ya, ya, kita saling mengingatkan seperti itu ya. Nah, guru minta untuk kalian nanti sebagai tugasnya ya, kalian bisa mencari tahu tentang apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita tidak bersuuzon kepada atau tidak bersikap buruk sangka ya. Apa saja yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sikap berburuk sangka. Nah, itu kamu bisa berikan pendapatnya ya. Sih, guru pengennya pakai video ya. Ini kemarin linknya itu untuk penugasan masih belum ada yang baru, nanti Bu Guru tanyain lagi ya. Kalau video kalau dikirim ke WA itu penuh, bisa ngehang nanti HP-nya. Nanti maunya di Google Classroom, tapi di Gmail yang terbaru. Kalian yang udah ada Gmail-nya nanti dikirim aja ya ke grup ya, Gmail-nya, supaya nanti Bu Guru bisa undang invite di Google Classroom-nya yang baru ya, untuk bisa kalian kirimkan tugas. Jadi tugas yang kemarin tuh tentang binatang yang diharamkan ya. Nah, yang suruh untuk menuliskan ciri-ciri dari binatang yang diharamkan. Kemudian kalau yang ke hari ini ya, tugasnya adalah kalian bagaimana ya, memberikan penjelasan bagaimana sih agar bisa terhindar dari sikap buruk sangka ya. Bagaimana agar menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kalian berikan pendapatnya. Bisa melalui video ya. Nanti videonya nggak usah lama, 1 menit aja atau 1 menit lebih lah boleh. Tapi yang bagus ya, suaranya jelas. Disebutkan namanya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina. Saya kelas 6 misalnya. Saya akan menyampaikan bagaimana sih agar kita terhindar dari buruk sangka itu. Yang pertama, bla 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 gitu ya. Paham? Paham. Oke. Ajis, bisa ya? Oke. Ya. Itu saja untuk hari ini ya, pinter ya. Nah, guru ingatkan kalian untuk selalu sholat 5 waktu ya. Yang tepat waktu, jangan dilalai-lalai. Kalau bisa tambahkan yang sunahnya, qobliyah atau ba'diyah. Kalian rutin melaksanakan sholat duha dan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Kemudian kalian terbiasa untuk membaca Al-Quran ya. Minimal 1 lembar lah, 2 halaman tuh ya. Bu, tapi saya belum lancar baca Qurannya. Ya udah, kamu bacanya apa? Kau bisa baca Iqra, udah Iqra berapa? Bacalah, dirutinkan ya. Bu, saya masih Iqra sekian, nggak apa-apa, silahkan. Yang penting kalian harus membiasakan diri membaca Al-Quran. Oke. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nggak ada. Ngerti ya tugasnya ya, pinter ya. Baik, untuk hari ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah ya Rabbil.